Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BBL 313. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membagikan sebuah berita dari Kemenak. Teman-teman, Kemenak telah terbitkan panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri saat COVID-19 mewabah. Teman-teman, umat Islam diperkirakan akan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dalam suasana berbeda seiring adanya pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kementerian Agama pun menerbitkan edaran terkait panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah Corona 19. Edaran yang ditujukan bagi Kepala Kanwil Kemenak Provinsi, Kepala Kemenak Kabupaten atau Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT seluruh Indonesia tersebut hari ini ditandatangani Menak Fahrul Razi. Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariat Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai serta masyarakat muslim di Indonesia dari resiko COVID-19, teman-teman. Selain terkait pelaksanaan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, edaran ini juga mengatur tentang panduan pengumpulan dan penyaluran zakat. Berikut ini panduan yang tertuang dalam Surat Edaran nomor 6 tahun 2020, teman-teman. Nomor 1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Nomor 2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road atau iftar jam'i atau iftar jama'i, maksudnya buka bersama. Kemudian yang ketiga, sholat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Yang keempat, tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran. Yang kelima, buka puasa bersama, baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musola, itu ditiadakan. Yang keenam, peringatan nuzulul Quran dalam bentuk tablik dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musola, itu ditiadakan. Yang ketujuh, tidak melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan di masjid atau musola. 8. Pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid atau di lapangan ditiadakan. Untuk itu diharapkan terbitnya fatwa MUI menjelang waktunya. 9. Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut: A. Sholat tarawih keliling atau tarling. B. Takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid atau musola dengan menggunakan pengeras suara. C. Pesantren kilat, kecuali melalui media elektronik, teman-teman. Kemudian yang ke-10, silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan video call. Yang ke-11, pengumpulan zakat fitrah atau ZIS, zakat infak dan sodakoh, yaitu A. Menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat. Kemudian yang B, bagi organisasi pengelola zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung, dan membuka gerai di tempat keramaian. Hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan. Yang C, organisasi pengelola zakat berkomunikasi melalui unit pengumpul zakat atau UPS dan panitia pengumpul zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun atau CPTS dan alat pembersih sekali pakai atau tisu di lingkungan sekitar. Yang D, memastikan satuan pada organisasi pengelola zakat, lingkungan masjid, musola, dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handle pintu,
saklar lampu, komputer, papan tik atau keyboard, alat pencatatan, tempat penyimpanan, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut. Yang meningkatkan para panitia pengumpul zakat fitrah atau ZIS untuk meminimalkan kontak fisik langsung seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat. Yang ke-12, penyaluran zakat fitrah atau ZIS, zakat infak dan sodakoh. Yang ke-13, petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah atau ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan alat pembersih sekali pakai, maksudnya tisu. 14. Dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusivitas kehidupan keberagaman dengan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basoriyah. 15. Senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah setempat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Semua panduan di atas dapat diabaikan bila pada saatnya telah diterbitkannya pernyataan resmi pemerintah pusat untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah untuk daerahnya masing-masing yang menyatakan keadaan telah aman dari COVID-19. Oke teman-teman semuanya, itulah berita terkini hari ini ya tentang Kemenak terbitkan panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri saat COVID-19 mewabah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.